Bab 2635, Bola Air yang Menakutkan. Jerry memasang muka serius. Dia berpikir kalau walau dia gagal membunuh Raja Serigala, setidaknya dia bisa menguras energi spiritual di tubuh Raja Serigala. Sekarang ini dia sadar kalau dirinya terlalu meremehkan kekuatan Raja Serigala. Sesudah Raja Serigala mengoperasikan bola air yang menakutkan itu untuk beberapa saat, Raja Serigala masih mempunyai kekuatan untuk menyerang. Raja Serigala dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan segera mengeluarkan beberapa bola air, yang kemudian diarahkan ke Jerry. Jerry segera mengambil tindakan untuk menghalanginya. Duar, duar. Namun, walau jumlah bola air kali ini tidak sebanyak sebelumnya, kekuatan dan kecepatannya jauh lebih mengerikan. Jerry dipaksa mundur berulang kali oleh beberapa bola air itu, dan tubuhnya segera mendarat, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Duar. Terdengar suara keras lagi. Jerry tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menghalangi bola air di depannya. Pedang kaisar di tangannya langsung terbanting ke tanah. Sebelum dia sempat bereaksi, bola air terakhir sudah muncul di depannya. Dia tidak mengambil pedang kaisar dan buru-buru menahan bola air itu dengan dadanya. Kalau dalam kondisi prima, bola air ini tidak akan bisa melukainya walau mengenai dadanya. Namun sekarang ini, energi spiritual di tubuhnya sudah sangat terkuras, luka dalamnya juga sangat serius akibat pertempuran sebelumnya dengan Raja Serigala. Di waktu ini, dia tidak bisa lagi mengeluarkan terlalu banyak kekuatan spiritual untuk mencegat serangan itu dan terpaksa mengandalkan tubuh fisiknya. Duar. Bola air pun mendarat di dada Jerry. Jerry tidak sempat menghindar. Dia merasa seperti terkena bola meriam, organ dalamnya bergejolak, tulangnya hampir patah, kepalanya pusing, tubuhnya melayang tinggi, lalu terhempas mundur dengan cepat. Akhirnya, sebuah lubang besar muncul di tempatnya mendarat. Kali ini, Raja Serigala jelas tidak mempunyai kekuatan untuk bergerak maju lagi. Wajahnya lemah, tubuhnya pun jatuh ke air. Dia segera mengerahkan energi untuk memulihkan diri. "Kak Jerry!" Charles berteriak sedih sambil bergegas menuju lubang itu. Tadi ketika melihat Jerry terlempar, dia ingin segera menolong Jerry menghalau bola air itu, sayangnya sebelum dia sempat melangkah, Jerry sudah terlempar. Segera sesudah itu, Jerry membuat lubang besar di tanah karena terpental, seluruh tubuhnya tidak terlihat lagi. Tidak seorang pun tahu apa Jerry masih hidup atau sudah mati saat ini. Sambil berteriak memanggil Kak Jerry, Charles berlari menuju lubang besar. Michael dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka kalau Jerry tiba-tiba akan jadi seperti ini. Lelaki paling sombong di antara pasukan Ameriso itu pun bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Michael, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lihat apa Jerry sudah mati atau belum?" Michael mengernyit dan berujar dengan sinis, "Bagaimana kalau dia tidak mati? Bagaimana kalau dia sudah mati?" Seniman bela diri yang sombong langsung menjawab tanpa berpikir, "Lebih baik kalau Jerry mati. Kalau dia masih hidup, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya." Michael melanjutkan, "Lalu apa? Menyerah pada Raja Serigala? Memohon Raja Serigala untuk mengampuni nyawa kita? Atau membunuh Raja Serigala bersama-sama? Apa menurutmu kamu punya kekuatan untuk membunuh Raja Serigala sekarang?" Hasil yang diinginkan Michael adalah Jerry dan Raja Serigala mati kalau mau bertindak. Itu harus dalam persyaratan Jerry dan Raja Serigala terluka parah. Dengan begitu merek baru punya kesempatan untuk membunuh keduanya bersama-sama. Di waktu ini, walau situasi Jerry tidak diketahui, Raja Serigala sepertinya masih sangat kuat. Mereka tidak punya kemampuan untuk membunuh Raja Serigala. Bab 2636, merasa ada yang tidak beres. Sesudah mendengar ucapan Michael, seniman bela diri yang sombong itu langsung terdiam. Dia hanya berpikir untuk membunuh Jerry dan tidak mempertimbangkan hal lain. Di waktu ini, dia tanpa sadar memandang Raja Serigala yang menakutkan itu, seluruh tubuhnya langsung gemetar tak terkendali. Walau Raja Serigala tidak bergerak sedikit pun dan hanya mengerahkan energinya dengan tenang di atas air, auranya masih tetap ada.
Seniman bela diri arogan dari Ameriso diam-diam memikirkan adegan pembunuhan Raja Serigala. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, bulu kuduknya sampai berdiri. Dia pun tidak berani memikirkannya lebih jauh. Dia mengepalkan tangannya, ini semua karena kultivasinya terlalu lemah. Walau bisa dibilang Ameriso adalah salah satu kekuatan teratas di dunia, atau bahkan di seluruh planet, dia merasa sangat tidak berarti ketika menghadapi Raja Serigala. Mikael mendengus sinis dan tidak memedulikannya. Di waktu ini, Mikael juga sangat gugup. Alangkah baiknya kalau Jerry masih hidup. Setidaknya sebelum Jerry mati, masih punya kesempatan untuk melukai Raja Serigala sekali lagi, yang tentu saja akan memberi mereka keuntungan besar dalam membunuh Raja Serigala. Kalau Jerry mati seperti ini, dengan kekuatan mereka sekarang, mereka tidak akan berani bertindak menyerang Raja Serigala. Bagaimanapun, dia tahu jelas betapa menakutkannya teknik Raja Serigala saat berhadapan dengan Jerry sebelumnya. Apalagi masih ada beberapa muka mengerikan di depan mereka yang belum ditangani. Walau mereka pergi untuk membunuh Raja Serigala, muka-muka mengerikan ini akan melukai mereka di belakang. Terlebih lagi, penghalang yang dipasang Raja Serigala belum sepenuhnya hancur walau ingin melarikan diri. Begitu mereka mencoba menghancurkan penghalang, Raja Serigala akan segera mengejar dan membunuh mereka. Mikael tidak percaya kalau Raja Serigala yang mengerikan akan mengampuni nyawa mereka kalau mereka memohon ampun. Dia tahu betul kalau bagi Raja Serigala, mereka seperti semut. Akhirnya, Mikael melihat ke arah lubang besar tempat Jerry jatuh. Dia berdoa dalam hati Jerry masih hidup, dan akan lebih baik lagi kalau dia bisa terus melancarkan beberapa serangan yang dahsyat. Di waktu ini, Charles sudah bergegas memasuki lubang besar. Jerry tergeletak di tengah lubang dengan tubuh penuh luka. Dadanya terluka parah oleh cakar Raja Serigala, tulang-tulangnya sampai terlihat. Dia juga terkena bola air besar yang dilontarkan Raja Serigala ke dadanya. Jerry terengah-engah, dadanya berdarah, Charles sampai tidak tega melihatnya. "Kak Jerry, bertahanlah." Charles buru-buru membantu Jerry berdiri. Jerry perlahan-lahan sadar kembali dan menghibur Charles, "Tidak usah cemas, aku baik-baik saja." Charles menghela napas lega saat melihat raut muka Jerry pulih dengan cepat. Dia juga tahu kalau Jerry mempunyai tubuh dao bawaan yang membuat luka-lukanya sembuh dengan cepat. Jerry tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat mengerahkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Energi spiritual di tubuhnya juga mulai pulih dengan cepat. Jerry merasa dirinya hampir pulih, jadi dia segera mengerahkan teknik rahasia dan mulai menyerap sejumlah besar energi spiritual di sekitar. Raja Serigala yang baru saja pulih dari luka-lukanya, segera merasakan ada yang tidak beres. Dia segera membuka mata yang menyeramkan dan memandang lubang besar yang dibuat oleh Jerry sambil bergumam, bajingan ini ternyata belum mati. Walau Raja Serigala bisa melukai Jerry, dia sendiri juga sudah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan spiritual mengerikan yang sama seperti sebelumnya dalam waktu singkat. Di waktu ini, melihat Jerry masih hidup dan masih menyerap energi spiritual habis-habisan, Raja Serigala merasa ada yang tidak beres dan mukanya pun berangsur-angsur menjadi serius. Bersambung.